Anggota legislatif yang menjabat berkali-kali tanpa batasan masa jabatan sering menimbulkan masalah bagi kualitas demokrasi dan kinerja institusi legislatif. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa mereka cenderung kurang produktif, jarang mengusulkan kebijakan baru, dan lebih fokus pada mempertahankan kebijakan lama yang aman. Penelitian dari Brookings Institution di Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa legislator jangka panjang sering kehilangan motivasi berinovasi. Penelitian di Eropa menemukan fenomena representational detachment, di mana anggota dewan yang terlalu lama menjabat sering kehilangan kontak dengan konstituen mereka dan menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan pemilih. Di Asia dan Amerika Latin, masa jabatan yang panjang berhubungan dengan peningkatan kasus korupsi. Legislator yang telah lama di kursi kekuasaan biasanya membangun jaringan tertutup yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, studi sosiologis menunjukkan bahwa semakin lama seorang anggota dewan menjabat, semakin rendah antusiasme pemilih, menciptakan voter fatigue. Pemilih merasa tak ada perubahan nyata sehingga partisipasi mereka dalam pemilu menurun. Inilah mengapa pembatasan masa jabatan sangat penting. Dengan batas maksimal 2 periode, kita menciptakan regenerasi, memberi ruang bagi pemimpin baru dengan ide-ide segar, serta mencegah konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama. Ini akan membuat lembaga legislatif lebih dinamis, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan masyarakat secara efektif. Berdasarkan hal tersebut, Forum Politisi Muda Indonesia, FPMI, resmi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU MD 3. agar membatasi masa jabatan anggota legislatif maksimal 2 tahun. Pengajuan uji material ini di MK yang baru saja tadi pagi kami mengajukan permohonan itu bisa kemudian menjadi tonggak sejarah bagi bangsa ini agar inklusivitas anak muda, sikap apatis anak muda yang selama ini cukup tinggi, itu bisa kita coba minimalisir, kita bisa tekan agar selama ini kita tahu akses generasi muda untuk kemudian jaringan sampai ke pusat mungkin hanya anak-anak muda yang punya privilege lah yang boleh. Sehingga kami coba menerobos. Nah, apa yang coba kita lakukan hari ini adalah bagaimana kemudian kita berharap ada regenerasi di dalam tubuh DPR itu sendiri. Permohonan kita adalah Undang-Undang MD 3 itu sebetulnya sudah harus ada pasal atau ayat yang kemudian dirubah karena bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Yaitu di pasal 28D pada Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 3 kan jelas bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan untuk berada di dalam pemerintahan. Tetapi kemudian ada anggota DPR yang sudah mungkin lewat dari 3, 4 bahkan ada yang 6 periode hari ini. Dari sejak dia muda sampai dia tua itu anggota DPR terus. Kalau dia naik tingkat nggak jadi soal. Menurut kami itu adalah bagian dari proses yang berkemajuan, progresnya ada. Tetapi juga fakta hari ini ada di anggota DPR di kabupaten kota yang sejak dia masih muda, dari usia 30 sampai usia 60 itu anggota DPR terus di jenjang yang sama. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan melalui pengajuan materi kita ini di Mahkamah Konstitusi, majelis atau mahkamah bisa menerima permohonan kami berharap seperti itu dan bisa memutus apa yang telah kami minta. Bahwa pemilu 2024 luar biasa destruktif. Pemilu kita luar biasa politik, money politik, terus juga yang mungkin kalau di 2019 itu kencangnya berupa serangan fajar, tapi sekarang udah lebih maju lagi, kayak bergeser ke penyelenggara, bahkan jual beli suara di ruang-ruang politik, apakah itu antar parpol ataukah ke penyelenggara pemilu untuk mengutak-atik suara. Mungkin kalau diminta bukti, kita akan sulit membuktikan, tapi fakta yang beredar di lapangan, informasi, kebetulan saya sendiri kan di FPMI punya rekan-rekan yang juga merupakan struktur partai di wilayah gitu. Jadi apa yang mereka temukan, fakta-fakta juga ini menjadi catatan penting begitu, bahwa ternyata Indonesia yang sekarang terjebak tidak bisa maju. Bahkan katanya kita butuh waktu 70 tahun untuk bisa mendapatkan 1/4 dari GDP Amerika untuk keluar dari middle income trap. Tapi kan nggak bisa. Dan apa yang disampaikan Menteri Sri Mulyani bahwa apa yang menjadi masalah kita nggak bisa lepas dari middle income trap adalah salah satunya korupsi. Kalau kita lihat, lembaga yang paling tidak mendapatkan kepercayaan publik
itu berada di angka kedua terbawah itu adalah DPRD. Yang pertama partai politik. Jadi sama aja ya. Nah, artinya perlu ada usaha atau perbaikan baik itu dalam sistem dan konstitusi kita untuk bisa membatasi bagaimana kita lihat politik uang ini setiap periode pemilunya itu semakin luar biasa. Dan jangankan kita sebagai ini caleg-caleg muda, sementara incumbent yang sudah puluhan tahun gitu mencalonkan diri, mereka juga mengakui luar biasanya. Bahkan kemarin sudah ada tuntutan dari salah satu anggota legislatif, kenapa pemilu tidak jadikan 10 tahun. Jadi kita berharap bagaimana pembatasan periode ini itu punya impact untuk bisa mengurangi angka korupsi juga. Karena kami percaya bahwa salah satu yang menyebabkan angka korupsi tertinggi itu dimulai dari proses terselenggaranya pemilu itu sendiri. Langkah-langkah yang diambil oleh FPMI sendiri, ya kami berupaya untuk termasuk tujuan mulia sih buat kami sih. Bagaimana untuk kita menjaga demokrasi ini menjadi lebih baik, menjadi bagian daripada pembaharuan. Karena memang selama berjalannya demokrasi, demokrasi kita bukan makin maju, tapi malah makin merosot. Ya. Dan banyak intrik yang terjadi di dalamnya itu ya. Penyelenggara pemilu bisa terlibat lebih jauh, pengawas juga seperti itu. Makanya selain daripada langkah-langkah advokasi yang kami lakukan dengan mengajukan gugatan judicial review ke MK, kami juga ketemu dengan beberapa instansi pemerintah, KPU juga, Kemendagri juga, walaupun ada satu problem di mana ya DPR sendiri pun tidak serta-merta ya merespon surat ini dan DPR nggak respon. Iya, permintaan kita untuk audiens ya. Mungkin berpikir ya ini undang musuh lah kira-kira ke dalam kan ya. Ya. Tapi itulah sekali lagi tujuan kita baik untuk generasi kita ke depan, anak muda terutama, karena kita akan menjadi tonggak yang untuk bagaimana peran anak muda dalam membangun demokrasi lebih jauh. Sejak tahun 2022 Bang, sejak berdirinya IPMI, kami sudah menyuarakan itu yang namanya anti money politik, hoax campaign, black campaign, dan itu bertentangan mungkin dengan perilaku-perilaku, mohon maaf kalau kami katakan senior-senior kami di partai, terutama yang menjadi kontestan. Sampai hari ini kami tetap komitmen dengan itu Bang, bahwa kami walaupun mungkin ya bisa saja mungkin ada tekanan yang muncul dari internal partai, tapi kami menganggap bahwa kami menanggalkan bendera partai kami masing-masing ketika kemudian menjalankan fungsi ini. Bendera kami, tujuan kami hanya satu Bang, merah putih aja. Intinya merah putih aja kita punya kepentingan di sini. Jadi kami tanggalkan, dan itu kami tidak bertentangan dengan ADRT partai. Selama tidak bertentangan dengan ADRT partai, kami patuh dan tunduk dengan partai. Dan itu tidak bertentangan dengan ADRT partai. Kamu ADRT partai juga mengatur dengan ideal bagaimana keanggotaan, bagaimana proses kaderisasi itu ada jelas tertuang dalam partai. Sehingga itu kami tetap komitmen kan ini berkaitan dengan keresahan anak-anak muda. Nah, terkait dari Talang juga bahwa apalagi mau diresahkan, sementara sudah ada representasi anak muda di posisi elit. Kami perlu tekankan bahwa kami menganggap bahwa masih banyak kemudian teman-teman muda yang darah baru Bang, bukan darah biru. Kami darah baru, bukan darah biru, yang menganggap punya potensi. Kami menginginkan adanya meritokrasi, merit system di tubuh parpol secara potensial. Kader yang kemudian berjenjang kemudian melakukan kaderisasi untuk melakukan karir politik. Bukan kader lift, tapi kader anak partai. Yang kemudian kita harapkan ini menjadi suatu yang bisa kita, inklusivitas itu yang kami, jadi kata kuncinya adalah inklusivitas itu Bang. Nah, terkait riset, data riset, kebetulan juga saya di lembaga riset, di lembaga survei, bahwa memang ada di tahun 2023 akhir angka ketidakpuasan bahwa ada sekitar 66,7% itu menyatakan bahwa kader ataupun legislator yang berusia tanda kutip yang sudah 2-3 periode berusia senja ini dikatakan kurang produktif, bukan tidak produktif, kurang produktif baik secara kinerja maupun sebagai saluran aspirasi. Karena dianggap hanya menjalankan fungsi-fungsi secara ideal, sementara ya idealnya wakil rakyat harus jemput bola. Itulah ada ketidakpuasan dan ada terhadap legislator-legislator yang
sudah 2-3 periode dan berusia tanda kutip mungkin 50 tahun ke atas. Kita ini tidak ingin juga salah sasaran. Jadi kalau misalnya kita mengafirmasi untuk anak muda bisa terkonversi dengan mungkin 20% misalnya, kita nggak pengen kita salah sasaran. Kita ngelihat partai-partai sekarang udah mulai banyak tuh yang membuka dan meng-hire anak-anak muda. Tapi rata-rata yang terkonversi di sini adalah anak-anak muda yang seperti apa? Anak-anak muda yang punya darah biru tadi, dari latar belakang kekuasaan keluarga atau yang punya privilege tertentu terkait mungkin ya capital dan segala macam. Nah, kita juga sadar bahwa di masa sekarang ini anak muda itu sebenarnya sudah mulai concern dan sadar banget bahwa ruang politik itu menentukan hajat hidup mereka. Dan kita menghadapi dunia yang semakin besar tantangannya, dan 60% generasi muda kita ini sebenarnya harus mewakili juga generasinya untuk bisa menyuarakan aspirasi mereka, dan mereka juga harus terkonversi sebenarnya. Dan saya berpikir adalah orang-orang yang kompeten sebenarnya banyak juga yang niat gitu masuk di dunia politik, tapi mereka udah antipati duluan karena memang kesempatan itu rasanya udah ini sudah antipati semua gitu. Mungkin kitanya aja yang masih punya semangat untuk bisa melakukan perubahan. Bagaimana mencoba membatasi masa periodisasi dari anggota legislatif. Itu mungkin baru satu aja dari beberapa keresahan yang kami punya. Kami di masyarakat di daerah misalnya kan, bagaimana politik dinasti yang semakin menguat gitu kan, sampai ada usulan kenapa nggak dibikin aja tuh, kenapa nggak diuji aja aturan yang bila perlu membatasi keluarga yang gimana nih sudah pernah ada misalnya gitu. Sudah pernah ada. Iya, itu bagian satu dari banyak masalah yang kita alami saat ini. Sementara kalau kita lihat angka korupsi mereka masih sangat tinggi. Kemarin terakhir di Bandung bisa dilihat pimpinan-pimpinan partai politik kita pakai rompi orange. Bahkan pada saat mereka sudah berstatus tersangka, itu mereka masih bisa mengikuti pemilu. Kita kan luar biasa ya. Dan sampai saat ini masih alot juga proses untuk PAW-nya. Karena ternyata sekuat itu kekuatan mereka begitu. Dan kami percaya bahwa dengan adanya bantuan rekan-rekan media, pesan ini akan tersampaikan ke masyarakat dan kita akan bisa melakukan perubahan itu bersama-sama. Salah satu upaya kita FPMI mendorong untuk advokasi ini dia bisa berjalan. Tujuannya sebenarnya seperti apa yang ditanyakan tadi ya. Kita berupaya untuk mencoba juga yang namanya korupsi tadi ya sumbernya dari kekuasaan. Karena kalau realisasi masa jabatan ini tidak dibatasi, itu berpotensi merasa paling berkuasa, baik di parlemen misalnya. Jadi mereka harus dibatasi supaya ketika maju calon, mereka menyadari bahwa mereka punya waktu terbatas untuk mengabdi, Benar-benar. bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi itu tujuan utama kami. Berharapnya itu yang menjadi faedah dari upaya-upaya advokasi yang kami lakukan. Oke, bagus. Mantap banget di quotes terakhirnya. Semoga itu menjadi kata kunci ya. Bukan untuk membuat asis, tapi bagaimana optimalisasi kinerja dewan ketika ada masa jabatan. Ada pembatasan hubungan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Mungkin itu rekan-rekan media yang kami hormati atas penyampaiannya. Paling terakhir, kami di FMI wilayah ada 6 wilayah yang akan melakukan deklarasi kawan-kawan sekalian di setiap wilayah. Jadi deklarasi pemilu damai itu Pemilu damai, pilkada yang inklusif. Mereka melibatkan apa? Pemerintahan. Iya, kaum pemerintahan difabel untuk bersama-sama supaya berpartisipasi dalam pemilu kada ini. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas atensi dan perhatian kita semua, kehadiran kita semua, teman-teman media. Kita berharap ini bukan hanya sampai di sini, teman-teman media. Kami banyak gerakan advokasi lagi ke depan, termasuk di wilayah. Termasuk kami juga nanti pada saat sidang nanti ini ya kami harapannya teman-teman media juga bisa ikut hadir ketika nanti kami sidang di MK. Jadi bukan hanya sampai hari ini yang kita harapkan, tapi selanjutnya mungkin pada saat kita sidang juga ketika sudah ada panggilan sidang di MK, teman-teman media juga bisa hadir untuk menjadi atensi dan menyuarakan ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika ada salah dan kekurangan.